Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini langsung masuk di materi baru, yaitu ideasi konten dengan AI. Nah, jadi ada namanya Messi in the middle. Nah, jadi kenapa disebut dengan Messi? Karena proses di tengahnya sangat berantakan, nggak jelas, dan pastinya rumit. Nah, jadi model ini sebenarnya itu dia seperti menggambarkan ya, jadi menggambarkan ruang kompleks antara pemicu awal dan pembelian akhir, di mana konsumen secara aktif mengeksplorasi berbagai pilihan dan mengevaluasi berbagai pilihannya. Nah, jadi kalau misalnya konsumen itu kan dia pasti ada gitu ya, ingin dia membeli itu karena apa? Dia ingin ada pemicunya itu karena apa? Oh, ternyata aku beli ini karena tren, aku beli ini ternyata untuk kebutuhanku. Nah, dia pasti kalau dia membeli pasti nggak langsung membeli, dia kan aktif mengeksplorasi, dia mencari itu tempat mana yang paling murah, tempat mana yang paling baik gitu ya. Dan terus dia akan memberikan pilihan dan mengevaluasi berbagai pilihannya. Oh, kalau aku beli di sini kayaknya lebih rumit. Oh, kalau aku beli di sini kayak lebih murah. Kalau aku beli di sini lebih cantik gitu. Nah, jadi dia perjalanan nilai bersifat non-linier dengan pelanggan berulang kali melakukan pengulangan antara eksplorasi atau memperluas pilihan dan evaluasi, mempersempit pilihan di berbagai saluran. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengatasi itu dia ada namanya konten adalah hero, hub, dan engine. Nah, jadi teman-teman, jadi konten hero itu adalah hero konten. Nah, jadi tujuannya adalah menjangkau audiens yang luas, meningkatkan brand awareness, dan menciptakan daya tarik yang besar. Dia menjangkau audiens yang luas. Artinya bagaimana kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih banyak lagi. Terus dia meningkatkan brand awareness. Jadi brand itulah awareness ini seperti ini ya. Kita memperkenalkan produk kita di tahap awal. Nah, kita untuk meningkatkan brand kita. Terus menciptakan daya tarik yang besar. Kita harus memiliki produk yang pastinya unik dan berbeda dari kompetitor kita. Terus ada karakteristik. Nah, jadilah konten yang besar menarik dengan nilai produksi tinggi dan diproduksi lebih jarang. Jadi kita harus punya karakteristik ya. Jadi karakteristik itulah sebuah atau ciri khas kita. Nah, konten itu pastinya konten kita harus besar. Nah, konten kita juga harus menarik dengan pasti harus dengan nilai produksi tinggi dan diproduksi lebih jarang karena biar eh, konsumen kita atau sebuah atau klien kita tahu, oh kalau produk kita tuh pasti bagus gitu. Nah, terus ada contoh. Jadi kalau misalnya contohnya seperti iklan berkualitas tinggi, peluncuran produk baru, video yang berpotensi viral atau kampanye besar. Kalau iklan berkualitas tinggi itu dia biasanya lebih ke arah performance marketing ya. Artinya kita ini ingin membuat iklan itu berkualitas tinggi, baik itu dari segi isi kontennya, isi landing page-nya, baik itu dari segi pemasarannya. Nah, kalau peluncuran produk baru itu kita ingin menunjukkan produk baru yang jarang dimiliki orang, yang jarang dimiliki kompetitor. Atau video yang berpotensi viral. Kita buat nih video-video lucu, tapi ujung-ujungnya kita ya ini untuk mempromosikan produk kita. Atau kita buat yang kampanye yang besar, kita buat acara besar, itu juga bisa. Nah, tujuanlah konten hero atau hero konten. Nah, yang kedua ada konten hub atau hub konten. Nah, jadi tujuannya itu melibatkan dan menghibur audiens yang sudah ada, serta membangun hubungan dan komunitas. Jadi kalau kita membangun sebuah produk gitu, jadi kita jangan cuman hanya itu menjual aja. Oh, aku mau jual produk ini, aku jual terus. Jadi akhirnya orang yang sudah beli produk kita ataupun orang yang sudah follow di media sosial kita, mereka merasa ini. Akhirnya dia jangan monoton, dia merasa bosan. Loh, aku ini kok tiap hari ini ya, kok jualan-jualan aja gitu ya. Nah, maka kita libatkan, kita buat down konten-konten yang untuk menghibur kita. Nah, ada namanya itu adalah tofu, mofu, dan bofu. Itu kalau dalam dunia funnel gitu. Nah, kita gunakan tuh bagaimana biar audiens kita ini betah di konten kita dan atau di media sosial kita. Itu ada karakteristik ya, artinya konten yang diproduksi secara berkala untuk menjaga audiens yang terus kembali. Jadi karakternya itu kita membuat konten secara rutin gitu, nah, agar customer kita tuh tetap pada kita. Pastinya konten yang kita buat pasti ujung-ujungnya untuk mengedukasi atau memperkenalkan produk kita kan. Nah, contohnya ada postingan blog, kalau misalnya teman-teman pernah buat website, pernah membuka website ada blog-blog ya atau artikel-artikel. Nah, webinar kalau teman-teman suka sharing-sharing ilmu, podcast atau konten di balik layar menunjukkan nilai dan kepribadian merek. Bagaimana proses pembuatannya, tim-timnya bagaimana, teman-teman tunjukkan tim-tim ini tim kami, ini tim konten, kan kita menghibur itu tujuannya. Nah, ada engine. Jadi konten engine ini adalah atau help kontennya. Jadi tujuan untuk menjawab kebutuhan spesifik dan memecahkan masalah audiens sehingga membangun kepercayaan sebagai seorang ahli. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah konten, kita tuh harus menjadikan kalau kita ini seorang ahlinya, seorang ahli atau seorang guru yang menjelaskan produk kita kepada konsumen kita. Karena kan nggak semua konsumen itu pasti paham tentang produk kita. Apalagi konsumen itu pasti banyak ada masalah dengan produk kita. Misalkan dia beli baju teman-teman, misalnya kita jual baju ya. Jadi untuk konsumen kita membeli baju kita. Nah, mungkin konsumen kita ini nggak paham bagaimana cara
memadukan baju kita ini biar lebih bagus. Oh, kita buatlah kontennya. Oh, kalau misalnya baju warna hitam, coba pakai celana warna biru, pakai jaket warna putih, mungkin hasilnya seperti ini. Kita tunjukkan agar konsumen kita tuh paham dan agar merasa teredukasi. Nah, terus ada karakteristik adalah karakternya. Jadi konten yang bersifat edukatif, tertarget dan menawarkan solusi praktis. Itu tujuan dari karakteristiknya. Nah, contohnya seperti tutorial, panduan seperti cara melakukan ini, kiat-kiat atau artikel, FAQ gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk sebagai bahan konten kita. Ini sebagai contohnya ya, kalau dia di sini ada kalau yang di sini ada namanya hero, dia memperkenalkan produk kita. Nah, ini dia memberikan contoh diskon. Nah, kalau yang kedua ini ada hub. Kalau hub ini seperti ini ya. Artinya dia membangun untuk ketertarikan antar audiens. Kita buat dong. Misalnya dia menunjukkan kinerja IHSG setiap presiden. Nah, akhirnya kan konsumen atau follower kita kan tahu nih. Oh, ternyata di masa-masa ini IHSG kita seperti ini. Nah, sekian informasi, kita memberikan informasi. Nah, kalau di sini kan engine adalah untuk menjawab kebutuhan spesifik. Contoh di sini dia ingin memberikan jawaban spesifik ya. Dia ada konsumen nanya ke dia, terus dia menjawab sebuah video. Dia buatnya video biar konsumen lain juga pada tahu. Nah, itu juga bisa kita gunakan ya. Nah, di sini kita ingin libatkan ya. Jadi kita libatkan bagaimana AI ini bisa bekerja untuk ideasi konten dengan kita. Nah, di sini aku bagi menjadi dua, adalah AI sebagai konsultan dan AI sebagai tim eksekutor. Nah, kalau AI sebagai konsultan, jadi apa aja yang bisa dilakukan dia? Nah, jadi kita bisa meminta AI membuat prompt yang sesuai dan efektif untuk kebutuhan kita. Nah, ini udah saya ajari itu ya, bagaimana cara prompting, bagaimana cara menggunakan promptingnya, bagaimana cara untuk prompting pilihan untuk bisnis. Teman-teman bisa gunakan itu, promptnya sesuai dengan yang efektif, dan pastikan teman-teman pastikan itu untuk kebutuhan teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa meminta AI untuk menggunakan prompt tersebut untuk membuat strategi konten kita. Setelah kita masukkan prompt kita, kebutuhan kita masukkan apa yang harus kita perlukan, kita gunakan AI ini untuk membuat strategi konten kita. Oh, aku biasanya sering menggunakan prompting di AI ini untuk bisnis kuliner. Teman-teman tanya dia, bagaimana strategi aku untuk mengembangkan usahaku ini. Nah, dia akan memberikan kita sebuah jawaban yang mudah-mudahan jawaban itu tepat dan sesuai dengan bisnis kita. Nah, jadi atau di sini misi kamu ya. Kita di sini ingin menyusun prompt. Dia ada task, essential data, dan output format. Task itu apa, tugas yang akan dikerjakannya. Teman-teman bisa berikan tugasnya itu apa. Kita membuat artikel kah, membuat bahan konten kah, itu terus gimana teman-teman. Terus ada essential detailnya gimana. Jadi apa aja hal yang detail dibutuhkan. Kita bisa tanyakan ke AI. Dan output formatnya mau bagaimana. Apakah dia outputnya yang apa, outputnya sesuai dengan produk kita atau gimana. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya seperti membuat prompt untuk membuat strategi konten menggunakan 3H Content Framework, bisa menggunakan essential detail strategi konten untuk terintegrasi informasi STP, atau bisa juga menggunakan targeting dan positioning. Outputnya adalah struktur prompt yang efektif, mudah dipahami, dan konversi air. Nah, itu teman-teman ya. Terus apa yang bisa dilakukan AI sebagai tim eksekutor? Nah, kita bisa meminta AI untuk membuat rencana dan kalender konten di brand kita. Saya sudah ajari teman-teman ya bagaimana cara membuat rencananya, terus bagaimana membuat kalender menggunakan AI. Nah, terus bisa juga kita minta AI itu nulis skrip dan membuat gambar untuk konten di tanggal spesifik. Kita buat itu untuk membuat gambar dari AI. Nah, saya sudah ajari juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini contohnya ada merancang konten kalender ya. Jadi di sini teman-teman sebelumnya aku udah jelasin ya tentang ini ya. Teman-teman bisa ikuti aja contoh promptnya seperti ini. Gunakan strategi konten ini dan buatkan kalender konten untuk brand saya. Brand teman-teman tinggal ganti aja brand teman-teman apa. Jangan lupa pastikan minta AI untuk menentukan proporsi dan dari strategi 3H. Butuh kalendernya berapa lama, teman-teman bisa sesuaikan semua. Teman-teman nggak mesti sama, teman-teman ini cuma sebagai biar lebih mudah aja teman-teman ya. Nah, oke. Oke teman-teman, sekian di video kali ini ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan ke saya. Kalau misalnya ada teman suka video ini, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya.